Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi Fourier. Sekarang kalian perhatikan suatu fungsi tegangan yang berbentuk pulsa seperti ini. Ini adalah tegangannya, ini Vt dan ini adalah T. Kemudian untuk sinyal sinusoidal itu kita biasa definisikan dengan Vt sama dengan V maksimum sinus omega kali T. Tapi kalau untuk sinyal pulsa begini, cara kita mendefinisikannya itu lain. Kita buat Vt sama dengan, didefinisikan dulu ya. Di sini misalkan T sama dengan 1 second, di sini 2, kemudian di sini 3. Dan V maksimumnya sama dengan 5 volt. Maka kalian harus tuliskan seperti ini. Antara T 1 second dan 0 second, nilai tegangan itu 5 volt. Kemudian antara 2 second dan 1 second, tegangannya itu sama dengan 0. Ini akan jadi rumit. Jika misalkan kita punya suatu rangkaian dengan satu resistor dan satu induktor, kemudian tegangannya itu berbentuk pulsa seperti ini. Bagaimana kita melakukan analisa? Bagaimana persamaan ini kita turunkan terhadap waktu misalkan. Jika untuk mencari arus yang mengalir pada induktor, itu akan sulit. Makanya bentuk persamaan yang seperti ini kita akan rubah menjadi suatu bentuk polinomial yang biasa disebut sebagai darat Fourier. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan ambil suatu contoh soal. Jadi di sini ada suatu tegangan ya, ada suatu sumber tegangan. Itu dia berbentuk pulsa. Kita gambarkan dulu di sini pi per 40. Kemudian di sini pi per 10. Lalu di sini pi per 8. Kemudian di sini ada tegangan. Dan di sini ada tegangan lagi. Jadi bentuk sinyal tegangannya itu seperti ini. Kemudian kita akan definisikan bagaimana fungsi tegangan kita. Nah, kalau misalkan secara konvensional ini kan kita bisa buat seperti ini, antara sini 5 volt ya, antara T pi per 40, ini tinggal kalian bagi saja. Kalau mau lihat nilai aslinya, pi kan 3,14 dibagi aja dengan 40, maka kalian akan dapatkan T yang sebenarnya. Sementara T kecil dari pi 40 dan T besar dari 0, maka tegangan itu bernilai 5 volt. Kemudian antara T kecil dari pi per 10 dan besar dari pi per 40, maka nilai tegangannya sama dengan 0 volt. Kemudian kita akan mencari bagaimana darat Fourier dari sinyal tegangan ini. Nah, jadi saya perkenalkan dulu ya, kalau darat Fourier dari suatu fungsi tegangan yang periodik, itu kita bisa tuliskan seperti ini. V 0 ditambah sigma N sama dengan 1, kemudian di sini tak hingga V AN cosinus N kali omega 0 kali T ditambah V BN sinus N dikalikan omega 0 kali T. Nah, ini bentuk dari darat Fourier untuk tegangan ya, untuk fungsi tegangan. Nah, untuk mencari V0-nya itu mudah saja. Rumusnya seperti ini, seperti dikalikan integral T 0 kemudian Vt kali dt. Nah, T di sini adalah periode. Jika kita lihat sinyal gelombang kita, periode dari sinyal gelombang tegangan ini sama dengan pi per 10. Ini satu periode ya. Setelah ini gelombangnya akan berulang kembali seperti semula, sehingga kita tahu bahwa satu periode dari gelombang kita itu besarnya sama dengan pi dibagi dengan 10. Atau ini sekitar 0,314 second. Pi 3,14 dibagi dengan 10, 0,314. Dan kemudian omega dari fungsi kita, omega dari sinyal tegangan kita, omega 0 itu sama dengan 2 pi f atau 2 pi dibagi dengan t, itu sama dengan 20 radian per second.
Jadi ingat ya, T kan sama dengan pi per 10. Pi-nya hilang, 10-nya naik ke atas, 10 kali 2, 20. Kita dapatkan 20 radian per second. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja nilainya. Seperti itu pi per 10, berarti 10 per pi ya. 10 per pi, integral T, T-nya sama dengan pi per 10. Kemudian VT. Nah, VT-nya ini terbagi 2. Karena VT-nya terbagi 2, maka integralnya terbagi 2 juga. Jadi pertama itu kita integralkan dulu yang ini. Kemudian ditambah dengan integral dari yang ini. Oke, sekarang kita lihat. Jadi pi per 40, kemudian 0, itu ada 5 dt, 5 volt dt. Kemudian ditambah integral, kita buat dulu begini ya. Integral pi per 10, kemudian di sini pi per 40, 0 dt. Karena antara interval pi per 10 dan pi per 40 nilai tegangan kita itu sama dengan 0. Sementara antara interval pi per 40 dan T sama dengan 0 itu kita punya tegangan 5 volt. Ini tinggal kita selesaikan saja, ini menjadi hilang karena integral 0 itu sama dengan 0 juga. Dan di sini kita dapatkan 10 per pi dikalikan 5 T dengan batas pi per 40 dan 0. Sehingga akan kita dapatkan V0 sama dengan 1,25 volt. V0 ini kita sudah dapatkan, kemudian kita akan mencari berapa VAN-nya dan berapa VBN-nya. Untuk VAN sendiri, kita bisa cari dengan persamaan 2 per T, integral T 0, kemudian VT dikalikan dengan cosinus N omega 0 kali T dt. Oke, jadi karena integralnya itu ada 2 ya, fungsi kita itu terbagi 2 untuk 2 interval, maka integralnya itu akan ada 2 juga. Jadi 2 per T ini menjadi 20 per pi ya. Kemudian integral yang pertama pi per 40 0, kemudian 5 dikalikan dengan cosinus N omega 0 kali T dt. Dan integral yang kedua, integral pi per 10 pi per 40 0 kalikan dengan cosinus N omega 0 T dt. Dan ini akan hilang juga nanti ya, sama seperti kasus yang di atas. Dan ini kita selesaikan, ini akan menjadi 20 per pi integral dari cosinus N kali omega 0 kali T itu sama dengan 1 per N kali omega 0 kemudian dikalikan dengan sinus N omega 0 kali T dengan batas pi per 40 dan 0. Dan ini langsung kita selesaikan ya. Jadi di sini kita sudah tahu tadi bahwa omega 0 kita sama dengan 20 radian per second. Di sini kita akan dapatkan 5 per N kali pi dikalikan dengan sinus N dikalikan dengan pi per 2. Nah, inilah dia VAN-nya. 5 per N kali pi dikalikan dengan sin N pi per 2. Sekarang kita akan mencari berapa VBN-nya. VBN itu kita bisa cari dengan persamaan 2 per T integral T 0 dari VT dikalikan dengan sinus N omega 0 kali T dt. Sama seperti cara kita yang kedua di atas tadi ya. Ini menjadi 20 per pi, kemudian ini integral pi per 40 0 5, kemudian sin N omega 0 kali T dt. Integral yang nolnya nggak usah dihitung ya, karena dia kan sama dengan 0 hasilnya. Ini menjadi 20 per pi, 5-nya keluar, kemudian di sini 1 per N kali omega 0, kemudian ini menjadi minus ya, kan integral sinus kan minus cos, cosinus N omega 0 kali T.
dengan batas pi per 40 dan 0. Oke, kita substitusi semuanya. Kosinus pi per 40, kosinus 0. Jadi seperti ini ya, VBN omega 0 sama dengan 20, ini akan habis, sehingga ini menjadi minus 5 per N kali pi kosinus N dikalikan dengan pi per 2, kemudian dikurang kosinus 0. Atau kita bisa tuliskan menjadi 5 per N kali pi, kemudian dikalikan dengan 1, karena cos 0 sama dengan 1 ya, kemudian dikurang cos N pi per 2. Nah, ini dari untuk VBN-nya. Nah, sehingga deret Fourier untuk fungsi tegangan kita yang di atas tadi yang berbentuk pulsa, itu kita bisa tuliskan dengan 1,25 V0-nya ya. V0-nya kan sama dengan 1,25 volt. Ini biasa disebut dengan komponen DC. Kemudian ditambah sigma N sama dengan 1. Lalu di sini VAN-nya sama dengan 5 per NP sin NP per 2. 5 per NP sin N kali pi per 2. Kemudian dikalikan dengan kosinus N kali omega 0, omega 0-nya 20, berarti 20 N kali T. Kemudian ditambah VBN-nya sama dengan 5 per NP 1 kurang kosinus NP per 2, dikalikan dengan sinus 20 N kali T. Nah, ini dia deret polinomial atau deret Fourier dari fungsi tegangan yang berbentuk pulsa yang kita tampilkan di sini. Nah, itu dia ya. Jika fungsinya berbentuk polinomial seperti ini akan mudah untuk didiferensialkan atau dimasukkan ke dalam suatu operasi kalkulus yang lainnya dibandingkan dengan bentuk yang seperti ini. Itu akan menjadi tidak jelas cara pengerjaannya.